yang lainnya beda pahalanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dasarnya adalah khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa yuzakkihim biha. Jadi bahasa khudh itu adalah bahasa fi'lun amar, bahasa perintah yang menunjukkan wajib ambillah harta mereka untuk infak, untuk zakat, shadaqatun sebagai sedekah. Jadi sebenarnya sedekah itu universal, bahasanya masih umum. Pecahannya nanti zakat dan infak. Ya, zakat dan infak pecahannya. Kalau zakat itu ada haul nisab, ada syarat-syaratnya, ada waktu-waktu tertentu. Sedangkan infak itu tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan jumlah. Pokoknya sak isone gitu kan. Kapanpun boleh berinfak. Syarat yang menerima beda juga. Kalau zakat orang-orang tertentu, kalau infak siapa saja. Oke. Nah, shadaqah itu dari kata shadaqah yasdiqu sidqan, artinya benar. Orang yang berzakat itu yang pertama dia tidak berbohong dalam beragama. Dia menjadi hamba Allah yang membenarkan akidah dan keimanannya. Makanya mohon maaf nun sewu, orang yang rajin sholat, umroh dan haji, kalau dia maaf pelit, tidak berzakat, tidak berinfak, tidak bersedekah, dalam surah Al-Ma'un disebut al-kadhib. Al-kadhib yukadzibu biddin, orang yang berbohong dalam beragama. Nah, itu. Jadi dalam surah Al-Mudassir bahkan dikecam orang-orang model seperti ini yang kikir terhadap harta itu masuk ke dalam neraka sakor. Orang yang tidak mau membayar zakat, infak dan sedekah. Khudh, ambillah harta mereka sebagai membenarkan keimanan, keyakinan mereka. Yang kedua, tutahhiruhum, ya, tutahhiruhum membersihkan dosa. Fungsi yang kedua. Jadi zakat itu membuat sarana untuk membersihkan dosa. Makanya saya sampaikan, ada orang kalau sedekah, zakat, infak itu dia minta doa gitu kan. Harusnya kalau orang bayar zakat, infak, sedekah itu tidak perlu minta doa dan tidak boleh memanggil orang untuk mengambil barang di rumah kita. Makruh hukumnya, bahkan bisa dicela itu. Tidak perlu ngasih kita minta doanya, tidak perlu. Itu beberapa dalil menyatakan begitu. Untuk apa? Untuk sarana tawasul. Jadi itu tadi tutahhiruhum, untuk sarana tawasul. Tawasul yang bagaimana? Mungkin Bapak Ibu sekalian setelah berzakat, berinfak, sedekah, mintanya sama Allah. Ya Allah, tadi siang saya begini, habis zakat dan berinfak, saya minta ya Allah ampunilah dosa-dosa saya. Bahkan ada nyanyian doa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah. Ya Allah, dengan zakat, infak dan sedekah itu jadikanlah saya hamba-Mu yang nanti saya bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini jarang yang tahu. Tapi kalau yang bersangkutan setelah dikasih itu mendoakan kita, nggak masalah gitu ya. Kita minta doa orang juga nggak apa-apa, dianjurkan. Cuma bukan dalam momen-momen kita memberi ya. Makanya bahasa yang paling pas ketika habis zakat, infak, sedekah itu, saya akan mengantarkan kewajiban saya, amanah dari Allah, rezeki buat Anda. Mohon diterima dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ini bahasa yang paling pas. Jadi rezeki buat Anda titipan dari Allah. Saya cuma keran, cuma nyalurkan saja. Jadi jangan merasa kalau nggak saya nih, kalau nggak saya. Nah, ini yang bahaya itu ya. Dalam Al-Quran disebutkan batil. Jadi terhapus pahala orang yang menganggap kalau tidak dirinya, orang lain tidak akan bisa maju dan sukses.
batil. Nah itu sarana untuk tawasul. Silakan Bapak Ibu minta doa apa saja. Makanya saya sampaikan doa itu dipanjatkan dan makbul bukan dalam kondisi kita susah. Kadang-kadang kita lagi susah, bukan tidak masalah itu ya, boleh. Tapi justru yang paling bagus itu doa dikala kita setelah ibadah. Termasuk ketika kita berbuka puasa. Ini perut kita ini kan dalam kondisi steril. Jangankan barang yang haram, barang halal saja gak ada isinya itu perut kita ini. Makanya pantas kata Allah, doa di saat berbuka puasa itu makbul, langsung dikabulkan Allah. Ad-du'a us-shaim la turaddud. Doanya orang yang berpuasa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Kita minta satu doa, permintaan apa? Untuk sehat, sembuh, nyaman, meninggal dalam keadaan junub, simahke, oke. Kemudian yang ketiga, fungsi dari zakat itu wa yuzakkihim biha, untuk membersihkan harta yang dimiliki. Bapak Ibu sekalian, coba kita bayangkan kalau ada air lewat di depan rumah kita, tidak ngalir, mampet, ketutup, enggak ya diisi tumpah, enggak diisi bergenang di situ. Ya, jadi bau, jadi sarang penyakit, banyak nyamuk, ya namanya bau kecomberan. Makanya orang yang mempunyai harta tidak disedekati, tidak diinfakkan dan sedekah itu biasanya menjadi bala. Bala yang pertama, bala akan menjadi malapetaka di saat rebutan pembagian waris. Yang kedua, akan banyak keluar untuk hal-hal yang tidak berbarokah, seperti biaya berobat di rumah sakit. Kemudian untuk betul-betulkan sesuatu akibat bencana alam. Jadi keluarnya yang kadang-kadang tidak barokah. Tapi kalau kita keluarkan, katakan kalau zakat mal itu ukurannya standar emas ya. Kalau sudah penghasilan dalam 1 tahun bersihnya mencapai lebih kurang 94 gram emas, ya berapa gram emas itu dikalikan saja 94. Ketemunya berapa? Ambil 2,5% minimal loh ya. Jadi zakat itu jangan dibayarkan lepas loh ya. Sama nanti kalau kita bayar zakat fitrah minimal standarnya 1 sa' atau 1 mud kali 5, ketemunya 1 sa'. Setengah kilo kali 5, 2,5 kilo. Itu standar minimal. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kalau ada orang bayar zakat fitrah 1 orang 1 kintal, khairul lah, lebih bagus. Jadi ibadah-ibadah sosial, walaupun dia ibadah wajib tapi berkaitan dengan muamalah sosial, itu ditambah boleh. Termasuk fidyah itu. Fidyah juga harus ngerti itunya juga. Kadang fidyah dikasih di akhir Ramadan ini. Padahal fidyah itu diberikan setiap hari di bulan Ramadan untuk dimakan orang yang berpuasa. Ini juga harus ya. Nah, itu. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi berbayar zakat fitrah itu untuk membersihkan harta kita. Maka saya pernah mengibaratkan kata Nabi, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Ibarat rumah itu berarti ada komponen 5 bangunan. Yang pertama syahadat. Syahadat itu pondasinya. Pondasi. Jadi pondasi kudu kokoh. Kerangkengnya, kerangkanya, pasokan-pasokan besinya, cor-corannya harus kokoh. Apa yang membuat kokoh itu? Ilmu agama, akidah tauhidnya, baca Qur'annya harus bagus. Jadi sebelum kita melaksanakan rukun Islam yang lanjutan, itu bisa baca Qur'an minimal. Makanya sebelum orang umroh dan haji, baca Qur'an minimal harus bisa. Jangan dibalik. Arkanul Islamnya harus berurutan tertib. Itu pondasinya. Yang kedua sholat. As-sholatu imaduddin, tiangnya. Jadi kalau sudah punya pondasi berarti sudah mulai dipasang di tiang. Nah, itu tiang itu yang kokoh, jangan sampai
melihat. Kemudian yang ketiga, setelah tiang itu ada zakat. Biasanya setelah membangun tiang itu langsung tembok. Tembok itu dinding ya, dinding menyangkut meliputi jendela dan pintu. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian membuat rumah tanpa jendela, pengap. Berarti orang tidak bayar zakat itu panas, bawaannya kehidupan itu panas, tidak sejuk ya. Kemudian pintu itu untuk keluar masuk rezeki. Jadi kita ngasih orang kita dapat lagi ya, ngasih orang dapat. Dan yang keempat itu puasa. Puasa itu apa? Atapnya. Fungsi atap itu paling tidak ada dua, la tahzan wa la takhdab, supaya orang tidak kehujanan, supaya tidak kepanasan. Jangan putus asa. Orang lain banyak susah dalam kehidupan ini. Rezeki Allah itu banyak. Kita baru bisa merasakan nikmat rezeki kalau sudah rezeki itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jangan cepat marah. Kita dilatih untuk mengendalikan emosi kita. Jadi bulan Ramadan itu ya, banyak yang tanya, Ustaz, setan katanya dibelenggu, tapi berarti banyak kritik, begal, pembunuhan. Ya karena kita kurang memahami hadis itu. Bukan setan dibelenggu Allah, tapi Allah memberikan fasilitas berupa puasa, nilai gembok, nilai borgol, nilai tali. Silahkan mas kendalikan hawa nafsumu dengan fasilitas puasa. Kalau tidak puasa, ya setanmu kelayapan kemana-mana. Atau kamu menalinya ya asal-asalan, ya kamu tetap akan dikendalikan oleh nafsumu yang buruk. Nah, Bapak Ibu sekalian, al-syiyamu wal junnah kajunnati ahadikum minal qital, kata Nabi. Puasa itu adalah perisai. Tameng, pakai perisai itu. Kajunnati ahadikum minal qital, seperti kamu sedang berperang di medan perang. Jadi melindungi untuk menjaga diri. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, intinya pertama saya akan fokus berbicara 10 menit ini untuk zakat ya. Yang pertama, zakat fitrah itu waktu memberikannya adalah dari mulai awal Ramadan paling lambat ketika hendak melaksanakan sholat Id. Itu paling lambat. Waktunya dari mulai awal Ramadan. Yang paling bagus waktunya adalah sorenya besok mau lebaran. Itu yang paling bagus kalau diantar langsung waktunya. Kalau memang kita tidak ngerti siapa yang berhak menerima zakat, maka wal amilina 'alaiha, diserahkan ke amil panitia paling tidak 1 minggu sebelum lebaran. Berapa kadarnya, nisabnya? Ya paling tidak orang wajib membayar zakat fitrah itu malam takbiran dan tanggal 1 Syawal sak keluarga itu bisa makan kenyang. Ada beras, ada lauknya. Kalau tidak ada dan kurang, maka tidak wajib membayar zakat fitrah dan tidak boleh sampai utang-utang. Kalau ada yang sampai wajib mengutang, nggak boleh tuh. Definisinya az-zakatu faridatun ala kulli muslim malaka min malik nisabin bisurutiha. Kata ulama, zakat wajib keluar kalau dia malaka min malik, punya harta yang dimiliki. Nisabin ada dihitung berapa jumlah kadarnya. Bisurutiha ada syarat-syarat waktunya. Oke, jadi diberikan itu. Kemudian kadarnya yaitu tadi 1 sa'. 1 sa' itu kalau dibagi 5 itu ketemunya perbagian itu 1 mud ya. 1 mud itu biasanya untuk membayar fidyah. Jadi standar minimal, ini standar minimal fidyah. Jadi fidyah itu orang Arab kalau sekali makan itu 1 mud. 1 mud ya, 1 mud setengah kilo. Berarti kalau 2 kali makan, buka dan sahur, berarti 1 mud dikali 2, ketemunya 1 kilo beras. Itu minimal untuk membayar fidyah. Nah kalau 1 mud dikali 5 ketemunya 1 sa'.
minimal untuk membayar zakat fitrah. Jadi ketemunya di situ. Kalau mau lebih boleh. Saya kalau membayar zakat fitrah biasanya 3 kilo. 3 kilo tak kasih amplop isinya 20.000. Ya itu terserah saya kan. Nah, itu. Tapi kalau bagi orang yang pas, hartanya ngepas ya itu tadi 2,5 kilo. Makanya saya sampaikan tadi kalau mau bayar satu orang 1 kintal ya tidak apa-apa. Itu ibadah sosial, ibadah wajib tapi sifatnya sosial. Nah, itu termasuk fidyah tadi. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kalau mau nambah kata Allah lebih bagus. Tapi kalau ibadah makhdhah nggak boleh Bapak Ibu sekalian ditambah-tambah. Seperti haji, rukun umrah, sholat itu tidak boleh, oke? Mikirnya sholat subuh 2 rakaat ya, buat 3 rakaat biar afdol. Tidak kok, tidak pun. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi membayar zakat itu waktunya seperti itu. Kemudian ya tadi diantar ya, diantar ke tempatnya. Jadi tidak boleh. Istri saya dulu belum paham, tak marah itu. Karena dia ketemu Mbak dibisikin, "Bang, enten waktu di main ke rumah enten zakat." Langsung kedengaran sama saya, "Enggak boleh." Enggak boleh. Harus diantarkan ke rumahnya. Yaitu di sehabis sholat maghrib biasanya paling bagus. Makanya di kampung-kampung itu Bapak Ibu sekalian, besoknya atau 2 hari lagi mau lebaran itu biasanya orang-orang miskin itu habis sholat maghrib standby ya di rumah itu. Biasanya ada yang bawa duit, ada yang bawa beras, karena memang para ulama salaf bersepakat membayar zakat itu wajib menggunakan bahan pokok, bahan makanan pokok berupa beras. Itu akadnya, walaupun sebagian memperbolehkan pakai duit. Tapi karena tujuannya membayar zakat fitrah itu tujuannya sebenarnya adalah untuk supaya di lebaran itu orang-orang tidak boleh sampai tidak makan. Itu tujuannya cuma itu sebenarnya. Agar di tanggal 1 Syawal orang bisa masak. Oke. Nah, jadi begitu. Bapak Ibu sekalian, apalagi ya tentang masalah zakat? Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Oke, monggo ibu-ibu biasanya. Oke. Tentang tadi akad nikah, akad zakat tadi, akad zakat tadi kan harus diniatkan, dicatat fitrah untuk A, B, C. Tapi kan sebabnya kok tidak pakai. Kalau dijelaskan bagaimana? Iya. Yaitu apa Pak ya? Kalau zakat itu tidak harus pakai formalitas. Tapi kalau ada yang mau pakai formalitas didaftarkan ini itu juga tidak apa-apa. Contohnya ini untuk anak saya namanya si Iwan, ini untuk si Joko, tolong Bapak diterima, Bu diterima ya untuk tahun ini. Nah itu tidak apa-apa. Nanti kan ya saya terima, nanti kan diterima, nanti didoakan. Ya saya rasa itu adab saja ya. Tapi sebenarnya nama itu kita membawa beras, ya kita memberikannya dengan cara yang baik itu juga sudah bagus, sudah sah. Ya sama seperti mohon maaf ya kayak nyembelih hewan kurban ya. Sebenarnya kalau nyembelih hewan kurban itu sudah masuk ke panitia, seandainya ada kelupaan peserta nama dan semacamnya itu tidak masalah sebenarnya kalau sudah masuk ke area itu. Tapi kadang-kadang ada kambing sampai tidak dipotong-potong karena namanya lupa kan. Sebenarnya tidak masalah. Tapi memang sebagusnya karena zakat ini kan ya agak sedikit formal ya. Jadi harus ceto. Beda dengan infak sedekah ya, jadi ya tersembunyi diam-diam nggak masalah. Tapi ketika orang membayar zakat tidak boleh tersembunyi-sembunyi, tidak boleh sembunyi-sembunyi, termasuk wakaf, hibah tanah dan semacamnya itu harus transparan ya.
Harus semua orang mengerti dan tahu. Bahkan kalau perlu ada surat-suratnya, formalitas. Tapi infak dan sedekah itu tidak perlu. Oke, jadi seperti tadi boleh Bapak ya. Ya, doanya itu saya sendiri nggak begitu. Tapi doa itu fleksibel ya Pak ya. Kadang beda-beda, tidak semua orang sama ya doanya ya. Tapi intinya doa tersebut silakan ya. Kita mendoakan dengan bahasa kita, dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, taqabbal minna ya az-zakati fulan bin fulan ya, supaya fulan diberikan panjang usia yang barokah, ilmu yang hatta yang bermanfaat dan barokah. Ya kita mendoakan balik. Tapi ya itu tadi Pak, jangan sampai menuntut. Jangan sampai kita menuntut untuk didoakan. Itu adab. Jadi kalau ada kita sedekah, orang mendoakan kita itu sebenarnya adab. Tapi kita tidak perlu nunggu gitu, kok saya nggak didoakan gitu. Lama sekali. Tugas kita itu menyampaikan sesuatu titipan dari Allah, itu kewajiban kita. Ya Pak Pos itu begitu, menyampaikan paket surat. Kalau udah tanda tangan teken udah diserah, ya sudah pulang. Tak perlu dia nunggu, kok saya nggak dikasih tip ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian itu, jadi kalau sudah didaftarkan ya sudah, oke. Nah, makanya saya sampaikan di masjid-masjid itu, walaupun sekilas seperti biasa, kita tidak perlu menuntut apa-apa ketika kita membayar zakat, tapi panitia pun juga siap. Ada tulisan doa-doanya di meja. Jangan diserahkan ke anak-anak muda semua. Ada 2 dewasanya, anak-anak muda, dan kita berpakaian yang rapi, pakai peci, pakai kopiah, pakai sarung, pakai baju yang sopan. Ya, sering yang terlihat adalah ya asal ambil, anak-anak mudanya yang nganggo kaos itu kan. Nah, jadi ini kembali ke adab ya Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu. Jadi kalau ada yang mau mendoakan silakan. Jadi dan bingung doanya seperti apa ya, doanya ya ada memang doa-doa dalam menerima zakat tapi saya sendiri kena jarang jadi panitia, jadi lupa juga Pak ya, mohon maaf. Tapi kita bisa mendoakan, nanti ada kok biasanya setiap panitia itu ada khusus doa-doanya di fotokopi, dilaminating, taruh di meja biasanya. Oke, Bapak Ibu sekalian, monggo. Ketika seseorang membayar zakat, ya, kemudian tidak ada bicara-bicara sah, kurang pas Pak. Ya bisa jadi tidak sah ya, kena akad. Jadi ya itu tadi ya didaftarkan saja, ini kewajiban zakat anak saya, nama sebulan bin bulan, dan saya bapaknya Pak Ijo umpamanya, tolong diterima Bapak Ibu tahun ini. Udah selesai begitu saja Pak. Jadi ya sama seperti orang sholat juga ada syarat takbiratul ihram toh. Nah, makanya orang kalau sholat syaratnya kan harus ada zahar, ada sedikit kedengaran takbirnya. Bisa jadi nggak sah kata Nabi. Harusnya imam Allahu Akbar. Nah, minimal telinganya yang mendengar, nggak harus banter seperti imam. Dan Nabi sampai mengulang berkali-kali, keraskan takbir, kum, solu, sampai berulang-ulang. Nah, ini juga termasuk syarat ya. Jadi ketika sesuatu yang berhukum wajib, maka harus jelas akadnya. Tapi tadi bukan berarti kita nuntut untuk didoakan. Mendoakan ini adalah adab. Bahkan kata Nabi, sebaik-baik doa muslim dengan muslim yang lainnya adalah doa yang pertama tidak diminta, yang kedua tidak diketahui oleh orang yang didoakan. Kalau orang Jawa bilang tembunya,
Sudah, tadi sudah dijelaskan Pak ya. Nah, serah Kita terima. tidak menuntut berapa. Enggak, tadi sudah dijelaskan di agak serah terima sudah. Nanti diterima. G, saya terima. Bapak, Ibu, zakatnya saya terima tahun ini. Oke, sabun. Tadi saya sudah sampaikan, sudah. Oke. Sudah sah, sudah sah, oke. Sudah. Doa itu ada. Tidak ada kewajiban untuk mendoakan, tetapi silahkan kalau mau didoakan. Yang penting sudah diterima. Ya, termasuk zakat-zakat yang lain, hibah-hibah juga harus ada serah terima, Pak. Bahkan kalau ada, makanya kan ada yang bilang, perlu nggak orang bayar zakat dipoto, infak dipoto, tergantung kebutuhan kepentingannya. Kalau untuk laporan instansi dan semacamnya, itu bisa jadi wajib untuk laporan. Tapi kalau cuma untuk pribadi, update status dan sebagainya, itu bisa batil ya, bisa menghapus pahala. Oke. Penyerahan dan penerimaan dalam zakat wajib, pendataan wajib. Nah itu, jadi harus ada serah terimanya. Tidak boleh asal langsung diam-diam memberikan. Tidak boleh. Kita nggak tahu. Tapi seandainya memang ada kondisional nggak ada panitianya cuma satu, nggak ngerti apa-apa, ya ditompo aja nanti tak sampaikan takmir. Itu wallahu a'lam bishawab ya. Segala sesuatu innamal a'malu binniyat. Yang penting kita sudah nawa itu niat menyampaikan hal kepada orang yang tepat, insyaallah akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi berkurban, nama kita nggak disebut, tapi kita sudah nawa itu sudah kita serahkan ke panitia, insyaallah Allah yang akan mengetahui. Allah itu alimun khabirun, maha mengetahui lagi maha sangat teliti. Oke, makatan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, nanti lain waktu kita adakan khusus mungkin ya kajian-kajian tentang hal seperti ini, karena ini waktunya sangat sedikit sekali. Makatan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillah.